Yang saya sampaikan ini belum tentu benar, tapi nggak ada salahnya buat dicoba. Strategi bisnis produk kecantikan. Nah, ini lagi hype banget ya, lagi marak banget, banyak yang punya bisnis produk-produk kecantikan. Ini kita bahas satu persatu ya. Nah, satu persatu kita bahas. Bentar. Oke. Nah, yang pertama kita harus kenali target market kita dulu. Jadi tidak fokus ke produknya dulu seperti biasa, kita harus kenali dulu target marketnya, baik secara usia, minat maupun daya beli. Usia ini misalnya kalau remaja tuh remaja yang usia berapa? Usia anak SMA, SMP, atau mungkin yang sudah kuliah. Nah, nanti kita ketika mengenal mereka secara usia, kita akan lihat, oh saya itu ngomongnya pakai bahasa seperti apa, angle-nya seperti apa. Kita nanti bisa menyesuaikan dengan usianya mereka sebagai bisnis ya. Jadi ada produk yang cocok untuk anak usia SMP, anak usia SMA, anak usia mahasiswa. Jadi usia ini penting banget untuk kita ketahui. Kita harus tahu dulu kira-kira kita mau target di usia yang berapa. Kemudian yang kedua minat. Nah, minatnya mereka ini apa aja setelah usia. Dan di usia tadi kan minatnya anak tuh beda-beda ya. Ada yang suka minat olahraga, ada yang suka minat nongkrong, ada yang suka minat baca, macam-macam. Tapi yang jelas kalau produk kecantikan, semua wanita pasti pengen mereka tampil lebih cantik ya. Segimanapun warna kulitnya, segimanapun kondisi wajahnya, semuanya pasti pengen tampil lebih cantik. Itu sudah fitrahnya seorang wanita, bahkan yang masih remaja. Kemudian kita harus mengenali juga daya beli target market kita itu seberapa, berapa uang yang bisa mereka alokasikan untuk merawat atau meningkatkan kecantikannya mereka. Jadi setiap orang berbeda-beda. Kalau kita ngambil kelas yang tinggi, berarti berapa ukuran angkanya, kira-kira berapa, misalkan di bawah 50.000 atau di atas 100.000, 150 sampai 190.000. Nah, kita harus menentukan itu. Kita juga harus kenal juga mereka ini ada di mana, dari usia mereka. SMP misalnya ya, terus minatnya mereka suka K-pop, terus mereka daya belinya gimana. Oh, kalau mereka suka K-pop, mereka mau spend uang untuk kecantikan itu lebih tinggi dari 50.000, mungkin antara 50 sampai 100.000 misalnya, seperti itu. Nanti dicek ya selama ini, atau disurvei ke beberapa orang, kira-kira mereka kayak gimana gambarannya, cocok nggak sesuai dengan target market Anda enggak. Nah, itu yang penting kita untuk ketahui di awal sebelum kita ngomongin tentang produknya. Terus yang kedua baru kemudian kalau kita jualan produk kecantikan, saran saya sih jangan cuma satu produk ya, tetap harus punya namanya produk pancingan, produk penetrasi kalau di saya ya. Kalau istilah saya produk penetrasi. Produk penetrasi ini untuk mempermudah kita supaya lebih dekat sama si calon konsumen kita. Misalkan kalau produk utamanya itu skincare pagi, siang, pagi, malam, krim pagi, krim malam, skincare kayak gitu ya. Nah, mungkin kita harus adain dulu bukan hanya satu produk skincare aja, tapi kita buat produk pancingannya. Misalkan yang paling banyak dibeli setahu saya lipstick. Kalau yang mau coba-coba dandan, biasanya di awal tuh mereka akan beli lipstick sama facial wash untuk membersihkan mukanya mereka. Apalagi di usia, misalkan usia remaja tadi ya, usia SMP, produksi minyaknya akan lebih banyak di usia-usia pubertas. Nah, itu kita bisa berikan mereka treatment dengan facial wash dan lipstick. Nggak harus yang terbaik, tapi cukup untuk mereka. Jadi tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Nah, supaya apa? Supaya mereka lebih dekat sama bisnis kita dulu. Kalau mereka sudah merasakan, oh lipsticknya oke nih, beli di sana oke, cocok sama wajahku, aku dikasih saran juga. Terus kemudian facial washnya juga oke nih, tidak membuat kulit beruntusan, berminyak. Sebenarnya kan facial wash juga cocok-cocokan ya, tapi ketika kita bisa menemukan produk yang secara umum itu bagus dan kita servis pelayanannya ke mereka baik, mereka akan respect sama kita, dan ketika kita ngasih penawaran produk yang sebenarnya, mereka akan jauh lebih percaya sama kita. Lalu setelah produk penetrasi, kemudian bangun brand image bisnisnya.
Nah, ngomongin tentang brand image ini penting karena kenapa? Banyak bisnis lain yang menjual produk serupa dengan bisnis Anda, kecuali memang produk Anda itu formulasinya khusus dan itu memang brand Anda sendiri. Tapi ketika kita hanya menjual produk kecantikan dan kita bergantung sama produk dari produsen-produsen, berarti yang kita bangun bukan produknya, karena produk itu tugasnya produsen untuk membangun brand image tentang produknya. Tugas kita adalah membangun brand image toko kita, brand bisnisnya kita, brand image bisnisnya kita. Brand image bisnisnya kita ini harus bisa membantu orang untuk tampil lebih cantik, membantu dalam hal ini tuh wanita ya. Harus membuat wanita itu tampil lebih cantik. Bukan hanya dari cara dandannya, tapi juga dari dalam dirinya. Bagaimana bisnis Anda bisa membantu mereka mengembangkan kepercayaan diri, nomor satu ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana bisnis Anda dapat membantu mereka berdandan dengan lebih cantik tanpa kelewat menor misalnya kayak gitu. Jadi bantu target market potensialnya untuk bertumbuh baik secara fisik maupun secara mental. Nah, itu akan jadi brand image yang baik untuk bisnis Anda. Kemudian yang kedua, bisnis Anda harus jadi seperti sahabat setianya mereka. Jadi mereka itu kan nggak semuanya punya banyak teman, nggak semuanya pandai bergaul, nggak semuanya dia itu bisa hai sana sini. Ada beberapa pelanggan, orang, pembeli khususnya remaja itu yang mereka lebih suka kesendirian, tapi mereka kadang ya pengen terbuka dengan orang lain, pengen curhat sama orang lain, pengen punya teman ngobrol, tapi nggak suka yang langsung ketemu. Mungkin kita bisa menjalin komunikasi lewat chat, 2 minggu sekali kita chat, tanya kabarnya tanpa harus jualan dulu, tanya sekolahnya gimana, itu aja sih. Jadi untuk basa-basi seperti itu supaya apa? Supaya mereka melekat, brand image bisnis Anda melekat di pikiran mereka bahwa Anda itu selalu ada untuk mereka. Meskipun mereka belum beli, kita sedang mencari simpatinya si target market potensial kita. Nah, kenapa? Karena mereka lah bibit-bibit orang pembeli potensial yang akan membeli terus produk Anda di masa depan. Jadi ini kalau kita jadi sahabat tuh, kita tidak boleh berharap langsung ke penjualan. Kalau penjualan nanti kita pakai promo. Kita sedang membibit calon pelanggan potensial untuk bisnis produk kecantikan kita. Nah, nanti jualannya lewat mana? Lewat promo-promo insidental. Jadi mereka sudah respect sama kita, sudah trust sama bisnis kita, kemudian kita kasih promo penawaran. Karena mereka selama ini servisnya bagus, kemungkinan kalau daya belinya oke, sesuai dengan daya belinya mereka tadi di sini, mereka pasti akan beli dari kita. Meskipun di tempat lain ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah dikit, tapi tetap milih di kita karena sudah nyaman sama kita, sama bisnis kita. Lalu kemudian yang keempat adalah mudah ditemukan oleh pembeli. Nah, mudah ditemukan ini dalam arti toko offline ya. Ini ngomongin strategi offline dikit. Nah, kalau offline berarti yang pertama tokonya memang harus ada papan namanya. Kalau nggak ada papan nama, minimal ada banner, ada spanduk di depan toko kita. Lalu kemudian sebar brosur di lingkungan sekitar. Kenapa ke lingkungan sekitar? Jangan jauh-jauh, karena orang itu kadang kepikiran gini, wah habis nih bedaknya, wah facial washnya habis nih, lipstiknya habis nih, beli di mana ya? Di situ aja, deket situ, sama, bagus, pelayanannya bagus, murah, produknya juga bagus, sesuai sama kita. Jadi pertimbangan seperti itu yang akan kita pakai untuk menarik orang di sekitar lingkungan kita, karena mereka mudah untuk menjangkau bisnis kita secara offline. Lalu buat kerjasama beauty class. Beauty class ini kelas kecantikan. Jadi kita undang, kita kerjasamakan dari satu brand misalnya ya, kita ajak untuk buat beauty class. Kita pakai nama toko kita. Nah, kita undang orang-orang yang ada di sekitar kota kita, di kota kita ya, satu kota kita aja untuk ikut acara beauty classnya. Nanti kita dapat, mereka cuma bayar beli produknya, terus kemudian mereka ikut kelas beauty classnya, nanti kan di follow up sama si brand-brand tersebut. Kita jadi jembatannya aja sebenarnya. Tokonya
toko bisnis kita ini jadi jembatan penghubung antara brand, produk sama orang yang membutuhkan, yang pengen tampil lebih cantik. Jadi kita jadi jembatannya aja. Nah, dengan begitu nama kita juga ikutan naik juga. Nama toko kita ya maksudnya ya. Lalu kemudian di sosial media. Nah, kalau di sosial media itu kita harus buat konten rutin dan relevan dengan target market tadi. Target market yang di sini secara usia, minat dan daya belinya mereka. Jadi kontennya ini harus rutin ya. Dan relevan, terutama relevan, rutin dan relevan dengan target marketnya. Lalu kemudian buat event online. Event online ini bisa live streaming, bisa acara kuis yang dibuat online. Kemudian jangan lupa kalau di sosial media kita harus ajak diskusi lewat chat WhatsApp. Karena orang Indonesia tipikalnya memang mereka masih suka komunikasi di WhatsApp. Jadi gimana caranya ketika konten kita rame, live kita rame, nanti orang tuh nggak hanya cuma nonton, cuma like, cuma komen, tapi masuk ke database chat WA kita. Kayak gitu ya nanti untuk produk kecantikannya semoga nanti bisa sedikit membantu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen dibantu untuk sosial medianya supaya konsisten posting relevan, posting konten relevan untuk bisnisnya, terutama produk kecantikan ini, nanti bisa ngobrol-ngobrol dulu, konsultasi dulu, atau kalau mau lihat paket kelola sosmed untuk Instagram bisa cek di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.